ada istilah sepandai-pandai tupai melompat akan terjatuh, sepandai-pandai orang menutup mayat akan tercium juga. Ini ada di Dex Jabar juga nih Pak nih. Nah, fokus kepada statement Bapak yang disampaikan, apakah yang dimaksud tupai yang akan jatuh ini saksi Danu Pak? Terus saya bicara jelas ini karena Bapak sangat tidak ada basa-basi lagi menyebut nama Danu nih. Nah, mohon ini penjelasan Bapak ini, saya menanyakan langsung kepada Bapak nih. Nah, kalau Bapak itu punya dugaan-dugaan Ya. karena berawal sebelum kejadian. Itu aja. Andainya Bapak dalam hal ini mengatakan itu semuanya bohong, dan kita semua tahu kan di dalam kasus ini seolah tidak ada yang dapat membuka kebenaran, walaupun memang terkadang kita berharap ada salah satu saksi yang bisa membuka kebenaran. Tapi sedianya kalau seandainya Bapak mengatakan itu adalah kebohongan, Bapak bisa menyampaikan sebuah kebenaran, begitu Pak? Nah, begini. Ya teman-teman semua, balik lagi bersama ku di Kapian News ya teman-teman, masih membahas kasus Subang. Jadi pada video kali ini ada pembahasan tentang podcastnya Kang Heri ya, Kang Herdi dengan Pak Yosep ya teman-teman. Jadi di sini aku pengen nanya sama teman-teman semua nih tentang podcastnya kemarin nih. Ada ini nggak sih teman-teman tuh ngerasa ada keanehan nggak tentang podcastnya Kang Heri kemarin gitu dengan Pak Yosep gitu? Kalau misalkan teman-teman ada atau berpikiran yang sama gitu kan, mungkin teman-teman bisa komentar ya teman-teman. Apa sih yang bisa dibahas gitu ya tentang podcast kemarin itu? Apa sih keanehannya? Ya menurutku apa ya kemarin itu podcastnya itu ada keanehan di Kang Heri, yaitu tentang pertanyaan nih, suatu pertanyaan yang bolak-balik itu aja dipertanyain selama 3 kali podcast. Mungkin kalau teman-teman teliti ya, ada di podcastnya Kang Heri, terus juga ada masuk ke podcastnya Kang Ferdi yang dimana di situ ada Kang Heri juga. Itu pertanyaan dari Kang Heri itu sama teman-teman. Mungkin teman-teman nyimak atau enggak, tapi di situ memang ada suatu pertanyaan yang diulang-ulang teman-teman. Pertanyaan apa tuh Bang? Jadi Kang Heri itu kan menanyakan kepada Pak Yosep ya tentang Danu nih, ke Danu. Kemudian kan Danu ini kan dijelaskan oleh Kang Heri bahwasanya sudah jelas bahwasanya di situ menduga bahwasanya ini adalah ada indikasi bahwasanya yang melakukan hal tersebut adalah Pak Yosep gitu kan ya. Kemudian di sini Pak Yosep juga kan selalu bilang bahwasanya Danu ini adalah saksi mahkota gitu. Kok dia bisa bilang kayak gitu kan. Kemudian akhirnya kan di sini terungkaplah suatu pernyataan dari Pak Yosep bahwasanya beliau itu juga menuduh Danu gitu kan ya, bahwasanya karena beliau pun merasa itu adalah dugaan beliau. Jadi sama-sama dugaan nih. Danu menduga Pak Yosep menduga Danu gitu. Jadi sebenarnya ini asasnya asas praduga dua-duanya. Jadi tidak ada suatu hal yang menguatkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi keanehannya di mana Bang? Keanehannya itu adalah pertanyaan dari Kang Heri. Kang Heri menanyakan bahwasanya jika Pak Yosep ini bilang bahwasanya Danu ini saksi mahkota gitu kan, bahwasanya misalkan Pak Yosep ini kan menyangkal, terus yang benernya gimana kan gitu. Jadi itu selama 3 kali podcast yang ditanya itu juga sama Kang Heri. Bahkan Kang Heri juga bilang sama Kang Ferdi, memotong sedikit pembicaranya bahwasanya walaupun misalkan Pak Yosep nggak bisa terbuka, maka saya akan buka, kalau kata Kang Heri gitu. Dia sambil bercanda halusnya kayak gitu. Namun di sini Kang Heri sudah berusaha ya, dengan 3 kali podcast itu dia tidak mendapatkan suatu informasi yang diharapkan, sampai 3 kali dia nanya hal yang sama gitu kan. Jika Danu ini salah, terus yang benernya gimana Pak Yosep kan gitu. Dan Pak Yosep jawabannya muter-muter itu aja gitu, tidak menjawab apa yang Kang Heri mau gitu. Apa sih Bang sebenarnya yang Kang Heri mau gitu ya? Kalau misalkan Danu salah, istilahnya ini Pak Yosep ini bisa berargumen sesuatu hal yang masuk akal sehingga
masyarakat itu bisa tahu, oh iya benar ya kalau menurut Pak Yosep ini argumentasi dia, mungkin cerita dia, pernyataan dia yang mungkin publik tidak ketahui itu bisa diungkap kayak gitu. Kalau misalnya kan yang udah diketahui tentunya mungkin itu tidak diperlukan lagi oleh Kang Heri. Mungkin ada suatu cerita di balik cerita gitu kan. Di balik itu misalkan gitu kan. Bahwasanya kenapa dibilang tuh Danu ini saksi mahkota, apakah ada suatu hal di balik itu yang bisa membuat Pak Yosep itu yakin banget gitu, dan ada suatu rahasia yang mungkin tidak di umbar di publik. Kemungkinan tuh Pak Yosep mau cerita gitu, tapi di sini sudah sangat jelas bahwasanya Kang Heri itu nggak dapat hal itu. Seperti argumentasi suatu cerita atau peristiwa pada saat itu, maksudnya tuh Kang Heri tuh pengen tahu detail tentang hal itu. Apakah ada suatu peristiwa, apakah pada saat kejadian atau kayak gimana, itu ada suatu cerita di mana Danu ini diduga banget sama Pak Yosep. Maksudnya Kang Heri itu seperti itu. Tapi yang diharapkan ya tidak ini gitu, tidak terungkap yang Kang Heri harapkan gitu. Yang dia dapat cuman pernyataannya itu aja gitu, dugaan bahwasanya Danu ngomongnya nggak jelas gitu kan, berubah-berubah kan kalau kata Pak Yosep gitu. Tentunya di sini kan Danu ini sudah mengungkapkan bahwasanya dia berubah-berubah itu karena ada ancaman. Nah, ancaman dari siapa nih? Otomatis kan ada orang terdekat nih gitu kan. Ada orang terdekat di antara mungkin keluarga yang menekan Danu sehingga dia merubah pernyataannya kan gitu. Itu kan Danu udah mengungkapkan bahwasanya dia ada ancaman kan kayak gitu. Tentunya di situ harus ya tentunya Danu sudah diamankan ya, karena dia sudah menyatakan hal tersebut. Dan tinggal nih benar Kang Heri tinggal mendekati semua para saksi lagi agar fair ya. Di sini memang bagus sebenarnya. Sebagusnya apa Bang? Bagusnya di sini Kang Heri ini udah fair mendekati mungkin semua saksi agar saksi ini bisa gitu kan membela dirinya lewat YouTube-nya gitu kan, agar masyarakat tahu nih dia pernyataannya apa sih yang membuat dia tuh bisa membalikan fakta bahwasanya ini loh pernyataan gua, ini loh bukti-bukti yang gua bisa kasih gitu, nggak hanya omongan gitu kan, sehingga gua ini sebenarnya bisa dipercaya, ibarat kata kayak gitu ya kasarnya. Jadi dia ini bisa menyatakan suatu pernyataan yang bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Namun dilihat dari semua komen-komen gitu kan, tentunya pro dan kontra ya, namun memang lebih banyak yang sangat masih mencurigai ya Pak Yosep, karena pernyataannya tidak mungkin sangat meyakinkan masyarakat gitu loh. Andai kan dia bisa ya, di sini faktornya mungkin bisa juga karena dia tidak bisa berkomunikasi atau tidak tanggap akan masuk pertanyaan dari Kang Heri. Itu bisa juga teman-teman, wajar ya, karena mungkin dari umur atau kayak gimana, kita harus juga memaklumi gitu kan. Namun di sini kenyataannya memang Kang Heri ini tidak mendapatkan informasi yang beliau inginkan gitu teman-teman. Jadi di sini sih diharapkan banget kan Pak Yosep bilang akan terus podcast nih dengan Kang Heri untuk meyakinkan. Nah, mungkin di sini ada kesempatan nih gitu kan. Sebenarnya kan ada kesempatan, nggak apa-apa misalkan podcast dengan Kang Heri agar masyarakat tahu nih, ini adalah media yang bisa dimanfaatkan untuk Pak Yosep untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya Pak Yosep tidak bersalah. Misalkan Pak Yosep punya argumen yang kuat nih kayak gitu, adakah cerita, adakah rahasia yang belum diungkap gitu. Itu kan yang Kang Heri harapkan gitu loh. Seperti itu. Dan sayang banget ya kalau misalkan Pak Yosep tidak memanfaatkan media yang besar ini gitu loh. Sebelumnya kan mungkin udah di Mbak Suci. Nah, di sini kan YouTube besar juga nih di Kang Heri, dan memang views-nya juga kan sangat banyak dan memang ditonton banyak orang nih. Nah, ini nih memang kesempatan misalkan untuk Pak Yosep, tentunya bukan hanya Pak Yosep ya, juga saksi-saksi yang lainnya untuk speak up agar bisa membela dirinya gitu kan. Jadi ini fair, adil gitu kan. Jadi tidak memihak ya. Jadi Kang Heri tidak memihak siapapun saksi gitu kan. Karena saksi ini berpotensi dan juga bisa salah, bisa benar gitu teman-teman. Jadi mereka ini berhak untuk membela dirinya sendiri lewat media gitu kan. Jadi seperti itu, dan diharapkan bisa berbicara dengan sejujurnya dan juga bisa berargumen gitu loh. Kayak gitu.
seperti itu yang diharapkan Kang Heri. Semoga para saksi ini bisa mengungkapkan sejujurnya dan juga bisa berargumen gitu ya, kenapa dia misalkan tadi Pak Yosef bisa menyalahkan Danu, tidak hanya praduga gitu loh. Apa sih ada suatu pembahasan nih gitu, maksudnya gitu loh, kalau dari yang gua tangkap dari Kang Heri, entah itu peristiwa, entah itu apa informasi baru yang bisa diberikan kepada masyarakat dan bisa meyakinkan kayak gitu. Itu yang diharapkan sama Kang Heri tentang pertanyaan dari Kang Heri kepada Pak Yosef gitu. Semoga nanti mungkin ada podcast baru ya, mungkin Pak Yosef bisa lebih menjelaskan kayak gitu ya. Oke, segitu ya dari gua, dan nanti akan dilanjutkan lagi untuk pembahasan selanjutnya ya teman-teman. See you next video.